Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sosial dimanapun Anda berada. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yaitu untuk jadwal penyaluran PKH dan BPNT yang lewat pos per hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Terpantau sudah ada di dua daerah. Nah, kita akan lihat bagaimana untuk mekanisme penyaluran PKH via pos ini. Yang pertama sudah terpantau yaitu ini di daerah Kecamatan Purwakarta, teman-teman ya. Nah, di sini sudah terlihat ada total KPM yaitu 6.158 KPM untuk penerimanya yang ada di daerah Purwakarta. Kemudian di sini untuk harinya, ya ini mulai hari ini ya, yaitu tanggal 7 Februari, hari Rabu sudah dijadwalkan di sini. Kemudian untuk lokasi pembayaran kantor pos Purwakarta, dan di sini juga ada yang lainnya di kantor desa ya. Ada 3 kantor desa yang dijadwalkan untuk melakukan pengambilan bantuan atau dana pembayarannya, dan selebihnya yaitu di kantor pos terdekat ya, kantor pos masing-masing di daerahnya masing-masing atau kecamatannya masing-masing ya. Kemudian untuk waktunya di sini untuk pengambilannya kita lihat di sini untuk waktunya ya. Nah, jika kita lihat dari jadwal penyaluran di daerah Purwakarta ini, sepertinya di sini tidak dicantumkan untuk waktu ataupun jam untuk pengambilan bantuan tersebut ya. Itu biasanya ada jamnya, mungkin jam 8 sampai jam 16 atau jam berapa itu ya biasanya ada. Namun untuk di jadwal penyaluran di wilayah Purwakarta ini ternyata tidak ada ya. Ini cuma untuk lokasi pembayaran, kemudian hari dan tanggal. Nah, ini jumlah uangnya, dan di sini untuk jumlah KPM. Nah, itu untuk bantuan PKH dan BPNT ini ya di daerah Purwakarta. Kemudian selanjutnya untuk jadwal penyaluran yang sudah terpantau hari ini, yang kedua ada di daerah Majalengka, teman-teman ya. Daerah Majalengka di sini juga sudah mengeluarkan jadwal. Nah, untuk di sini totalnya ada sekitar 20.024 KPM ya. Kemudian untuk tempat pembayaran hampir sama. Cuma di sini kebanyakan untuk penyalurannya atau pembayarannya itu di tempatnya di kecamatan ya, di kantor kecamatan. Hanya 2 yang di kantor pos, yaitu kantor pos Majalengka. Nah, ini hanya 2, yaitu di kecamatan Majalengka dan kecamatan Cigasong ya. Ini diambilnya di kantor pos Majalengka. Nah, kalau ini untuk waktunya dicantumkan ya. Di sini kebanyakan di sini jam 8.30 ya mulai pengambilannya. Ada juga jam 9, ada juga jam 8 ya. Namun di sini kebanyakan jam 8.30 ataupun jam setengah 9 pagi, dan sampai jam, ada yang sampai jam 4 sore ya, jam 16.00, ada yang sampai jam 3 sore ya, jam 15.00. Nah, di sini ya. Namun kebanyakan di sini sampai jam 3 ya, sampai jam 3. Kemudian untuk tanggalnya ini baru dimulai besok ya, yaitu Kamis tanggal 8 Februari 2024. Jadi ini pengambilannya sudah dimulai itu baru besok ya. Kalau untuk yang daerah Purwakarta ini per hari ini sudah mulai pengambilan untuk bantuan PKH dan BPNT. Nah, itulah ya teman-teman, 2 jadwal untuk
penyaluran bantuan PKH dan BPNT per hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, sudah ada jadwal di 2 daerah yang siap untuk menyalurkan bantuan PKH dan BPNT yang lewat pos ya. Dan untuk keterangan dapatnya berapa ataupun nanti keterangan di 6NG itu berapa bulan dapatnya berapa ratus ribu yang didapatkan oleh para KPM, baik itu KPM PKH maupun BPNT. Nah, nanti ditunggu untuk di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi saya ucapkan selamat untuk bantuan PKH dan BPNT yang lewat pos sudah turun untuk SP2D nya, yaitu terbukti dengan 2 jadwal penyaluran yang sudah diterbitkan oleh 2 daerah ini. Nah, sebelum kami akhiri untuk informasi kali ini, bagi teman-teman mungkin yang belum menyimak untuk informasi yang sudah saya share di pagi tadi. Nah, ini ada informasi dari Kementerian Keuangan. Silakan disimak bagi teman-teman untuk mengetahui, yaitu terkait tentang bantuan BLT mitigasi risiko pangan, kemudian bantuan PKH, bantuan BPNT, dan juga bantuan beras 10 kg. Silahkan disimak dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BLT mitigasi pangan dan inflasi volatile food, apakah masih dibutuhkan? Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Ini untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui, PKH dan kartu sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial. Jadi dalam hal ini, nanti Kementerian Sosial yang bisa menjelaskan program PKH dan sembako, termasuk kalau ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-program itu, Ibu Kementerian Sosial, Ibu Menteri Sosial yang tentu akan menjelaskan. Targetnya 9,9 juta plus 18,7 juta untuk sembako itu ditetapkan melalui DTKS. Kita memang sekarang terus memperbarui sumber-sumber datanya, termasuk karena ada data dari BKKBN yang fokusnya adalah pada kemiskinan ekstrim. Jadi ini semuanya udah ada di dalam APBN, sudah menjadi program, silahkan, karena ini dalam kontestasi politik, ini adalah dipresentasikan di dalam konteks pelaksanaan APBN. Untuk berbagai bantuan-bantuan sosial, nanti kami akan bisa menjelaskan secara terpisah ya, karena ini APBN itu cukup banyak sekali programnya. Nanti kalau saya menjelaskan di sini, teman-teman KSSK jadi ini kayaknya kayak konferensi pers APBN gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan. Tapi ini untuk menjelaskan tadi yang disampaikan bahwa BLT, terutama kalau untuk mitigasi pangan yang 6 bulan, terutama dikaitkan dengan tadi akselerasi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Seperti tadi diketahui, harga pangan itu adalah the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat, daya beli dan langsung memukul. Jadi memang itu akan terus dilakukan di dalam rangka untuk melaksanakan program-program yang sudah ada. Eksekutornya PKH dan kartu sembako Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan, yaitu dalam bentuk beras, itu adalah Bappenas. Tapi data targetingnya semuanya dibahas di dalam konteks yang sudah ada. Jadi seharusnya tetap mengikuti apakah itu DTKS atau tambahan data yang berasal dari BKKBN. Atau kombinasi yang kenan kita punya Reksosek yang berasal dari BPS. Itu mungkin untuk menjelaskan mengenai bansos-bansos yang dilakukan pada tahun lalu, tahun ini, dan tahun-tahun ke depan. Karena bansos itu selalu cukup merupakan bagian yang cukup
besar di dalam APBN kita. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam rangka inflasi terutama untuk volatile food, jangan hanya dilihat dari sisi tadi mengenai bantuan pangan. APBN itu intervensinya sebagai shock absorber termasuk volatilitas dari harga pangan. Kita punya anggaran ketahanan pangan. Tahun lalu 104,2 triliun, tahun ini 114,3 triliun. Ini termasuk berbagai program untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, dan juga mengembangkan sentra-sentra produksi, dan untuk menguatkan cadangan pangan nasional.